Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Satria Rahmat di channel kelas informatika. Nah, akhirnya setelah sekian lama gua ngebikin konten lagi dan ngelanjutin tutorial PHP yang kemarin mentok di persiapan belajar PHP di Windows, Linux, dan Android ya. Nah, buat kalian yang belum nonton persiapannya, saya rekomendasiin buat nonton dulu ya supaya paham. Misalnya kalian menggunakan Windows untuk belajar PHP, ya ikuti tutorial yang Windows. Kalau kalian punyanya Linux, ikutin. Dan kalau misalnya kalian nggak punya laptop, kalian bisa menggunakan HP untuk belajar. Dan itu udah saya cantumin di playlist belajar PHP. Kalian bisa lihat di sini di playlistnya, di sini ya. Di playlist kelas informatika nih, belajar bahasa PHP. Di situ ada persiapan buat di Android ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar programming buat anak IT yang nggak punya laptop, karena di HP pun bisa. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai tutorialnya. Di kali ini kita akan mengenal tentang variabel dan komentar pada PHP. Sebelumnya kita ngebikin file dulu dengan cara klik kanan pada foldernya, atau kita langsung Ctrl N dan kita klik Ctrl S. Nah, di sini gue masukin nama filenya belajar 1.php. Untuk file PHP, codingan PHP harus diakhiri dengan .php, ingat itu. Oke. Nah, sekarang kita bikin ya. Ingat, kalau kalian ngoding PHP selalu diawali dengan lebih dari tanda tanya PHP dan diakhiri dengan gini ya, simbol tanda tanya lebih dari gitu. Nah, terus diantara itulah kita bakal ngoding. Pertama-tama kita bakal memahami apa itu variabel. Oh iya, dan sebelumnya kalian udah saya jelasin tentang suatu sintaks dasar di PHP, yaitu echo. Tulisannya kayak gini, echo. Nah, makanya gue saranin buat kalian yang belum nonton, tonton dulu. Yang belum tahu, kalau udah tahu ya udah lanjut aja di sini soal echo ini. Nah, soalnya di sini bakal gue pakai soal echo ini. Nah, pertama-tama kita bahas yang variabel. Di matematika, variabel adalah sebuah metode, bukan mungkin sih, emang udah kayak gitu. Variabel adalah sebuah kayak metode atau media tempat menyimpan suatu nilai. Misalnya gue punya variabel buah, dan variabel buah itu punya nilai, yaitu buah ini punya nilai yaitu apel atau mangga atau apa gitu. Kan biasanya kalau di aljabar biasanya apa ya, 2x, dan x-nya itu si variabelnya ya kan. Mungkin kayak gitu, gua agak lupa soalnya udah pelajaran lama tuh anjir. Nah, untuk di PHP sendiri membuat variabel harus diawali dengan simbol $, gini, terus masukkan nama variabelnya. Dan untuk membuat nama variabel ini harus ngikutin aturan ya. Pertama-tama nggak boleh diawali dengan angka dan nggak boleh menggunakan spasi, dan juga nggak boleh pakai keyword yang udah ada di dalam si PHP ini. Keywordnya contohnya if, while, for each, for, dan lain-lain. Ntar kalian seiring berjalan waktu belajar PHP terus menerus pasti bakal tahu soal keyword tersebut. Intinya kalau kalian ngebikin variabel, pakai nama umum aja dulu ya, pakai nama yang bahasa Indonesia. Misalnya gue ngebikin variabel nama gini ya. Jadi gue punya nama variabel ini yang bernama nama dan harus diawali dengan $. Nah, terus spasi sama dengan spasi. Nah, setelah sama dengan ini adalah nilai yang akan dimiliki oleh si variabel nama. Nah, kita masukin aja, petik 2 double ini kayak gini ya, double gini. Terus masukin nilainya. Nilainya misalnya nama gue Satria Rahmat gini ya. Terus masukin semikolon, ingat harus pakai semikolon setiap akhir line ya. Jadi di sini gue punya variabel nama yang value atau nilainya adalah Satria Rahmat. Sebelumnya gue ada ngedemonstrasi untuk penggunaan echo, untuk membuat echo hello world gini ya. Hello world, kira-kira seperti ini ya. World gini ya. Nah, sekarang kita nggak nge-echo si hello world, tetapi nge-echo si variabel nama. Ya, kita masukin $, nama. Gini ya. Dan ingat, untuk menjalankannya di Linux, kita harus ngejalanin servernya dulu. Dengan cara klik kanan, kalau di Sublime Text, open terminal here. Ketikan, bentar gue gedein. Ketikan PHP
PHP strip s besar localhost titik 2 80 80 enter. Nah ini langsung di copy, di sini ada URL http, ini di copy ya guys. Terus kita buka di browser. Oke. Nah ini not found, ingat ya, gue udah jelasin kenapa not found, karena di sini gue ngebikin filenya dengan nama belajar1.php, yang artinya kita harus ngebuka file tersebut. Ini kan nama domainnya nih, localhost titik 2 80 80. Anggap ini alamat websitenya, halaman utama websitenya. Nah gue mau ngebuka si file ini belajar1.php ini, jadi URL-nya kayak ini, dan yang tampil adalah Satria Rahmat. Padahal yang gua echo adalah $, nama. Biasanya kan kalau gua nge-echo hello world yang muncul hello world, tapi yang gua echo ini si variabel nama. Kenapa bisa nongol Satria Rahmat? Karena dia bakal nampilin, kalau kita nge-echo suatu variabel, maka dia bakal nampilin value atau nilai dari suatu variabel tersebut. Ini kan gua nge-echo variabel nama. Nah kita lihat deh, value atau nilai dari variabel nama itu apa. Oh ternyata value-nya adalah Satria Rahmat, makanya yang nongol adalah Satria Rahmat gitu bro. Udah ngerti kan tentang variabel? Jadi daripada kalian misalnya di sini nih, gue pengen nge-echo Satria Rahmat misalnya gini, oh malah apa nih, bentar Rahmat misalnya gini ya. Nah ini kan bakal apa ya, kayak panjang gitu, bakal panjang kan, bakal banyak gini, banyak banget. Nah daripada kayak gitu, mending gue ngebikin variabelnya gue singkat, misalnya jangan jangan nama tapi n. Jadi gue ngebikin variabel yang namanya n dan punya value Satria Rahmat. Jadi yang perlu gue echo bukan Satria Rahmat lagi, tapi $n gini. Terus gue copy, nah lebih pendek kan daripada yang tadi, ya kan? Nah gitu. Ini lebih simple gitu kalau kita pakai variabel. Nah itu adalah gunanya variabel ya, dan bukan itu doang sih gunanya, banyak macam-macam. Ntar kalian bakal tahu manfaat dari variabel ini. Oke. Nah selanjutnya kita bakal belajar tentang komen atau komentar di PHP. Apa sih komentar itu? Komentar adalah suatu cara atau suatu kayak simbol yang akan membuat si compiler atau si bahasa ini, nyebutnya bahasanya ini, dia nggak ngeeksekusi si kode tersebut yang kita berikan komentar gitu. Misalnya nih, gue ngebikin variabel lagi nih, gue ngebikin variabel yaitu $, buah misalnya, dan gue ngebikin variabel buah misalnya jeruk, jangan lupa semikolon titik koma, dan di sini gue nge-echo jangan Satria Rahmat tapi $, nama, dan ini adalah $, buah. Nah pasti udah tahu kan yang bakal nongol apa, pasti yang nongol Satria Rahmat jeruk gitu kan, karena gue nge-echo si value dari nama dan buah. Saat kita refresh, namanya kayak ini, Satria Rahmat jeruk. Dan ini kenapa bang, mungkin beberapa dari kalian anggapnya kok nggak dilanjutin ke bawah jeruknya, kan yang di echo ini kan setelah bukan di sebelahnya gini ya. Nah gitu. Nah itu karena kita nggak berikan new line. Caranya new line tuh kayak gini, \n. Ingat, ini backslash bukan garis miring biasa ya. Kalau garis miring biasa tuh kayak gini, perhatiin baik-baik. Ini garis miring biasa atau slash, kalau dalam dunia programmer nyebutnya slash. Ini garis miring biasa, sedangkan ini backslash. Kebalikannya ada dua, ini slash biasa, ini backslash. Nah kalau kita mengkombinasiin backslash terus n, dia artinya bakal ngebuat kayak new line gitu, enter. Nah coba kita refresh, maka jeruknya pasti bakal nongol di bawah. Oh bukan, ternyata salah gua. Apa ya, kayaknya nggak bisa pakai ini deh di anu. Ntar coba double. Ups, dan kayaknya nggak bisa bro. Oh kita pakai tag HTML biasa ya, BR. Gue baru ingat BR. Nah nice, jadi ya, jadi gue salah, soalnya backslash n itu dipakai buat kayak bahasa Python, Java, C++ gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai di PHP sepertinya gitu. Jadi menggunakan tag BR untuk ngebikin new line gitu. Nah ini kan yang nongol Satria Rahmat jeruk nih, karena kita nge-echo dua variabel nih. Nah kalau gue ngebikin salah satu sintaks ini, gue kasih komentar, maka nggak nongol salah satunya. Dan cara untuk memberikan suatu komentar di bahasa PHP itu gimana sih?
caranya adalah cara gampangnya dia tuh kita blok dulu apa yang mau kita komentar. Misalnya nih gue ngeblok si echo nama sama buah, jadi gue blok dulu terus biarin kayak gitu, terus klik kontrol garis miring. Nah dia bakal muncul kayak gini di depannya, garis miring 2 kali. Atau bisa manual kayak gini, bikin garis miring 2 kali, bikin spasi dulu terus garis miring 2 kali gini. Tapi lebih cepat kayak gini ya, di blok dulu terus di kontrol garis miring. Nah gitu guys. Nah kalau misalnya nih gue nge-komen salah satunya doang, gue komen ini, jadi yang nggak gue komen adalah echo buah, sedangkan echo nama gue komen. Nah jadinya kayak gimana, kan gue tadi bilang nggak bakal dieksekusi, maka pasti yang muncul cuma jeruk, setir amat nggak nongol. Kenapa? Karena echo nama gue komen. Kita refresh, nah yang muncul jeruk doang. Saat komentarnya kita hapus, kita save lagi, kita refresh lagi, nongol lagi setir amat. Nah kalian udah tahu kan fungsinya komen ini buat apa? Dia supaya suatu kode tidak dieksekusi. Nah terus apa sih manfaatnya? Nah manfaatnya ini adalah membuat kita kayak memberi suatu catatan pada baris kode kita. Misalnya kita punya sampai ratusan bahkan ribuan baris program nih kan, dan kita udah kelarin program tersebut, dan misalnya tahun depan kita mau ngupdate nih, mau upgrade programnya. Nah itu kan pasti aja ada yang lupa. Misalnya ini kemarin di baris 100 ini gue ngebikin sintaks ini buat apa sih, misalnya nih sintaksnya ribut gini, misalnya nggak ngerti gue apa nih. Nah misalnya kan gue nggak ngerti, nah itu pas kita tahun kemarin kita lebih baik kita pasang komentar bahwa kayak gini, ini sintaks untuk bla 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 gitu ya. Jadi bisa buat apa ya, kayak catatan gitu langsung di source code-nya, dan ini nggak bakal eksekusi. Yang ini sintaks untuk bla bla ini nggak bakal dibaca sama si PP-nya, dia itu diabaikan gitu guys. Gitu, ngerti kan? Jadi misalnya gini, gua ini kasih sebagai contoh ya, menampilkan value sebuah variabel, jadi disingkat var. Oke, saat kita refresh masih tetap ya, dan ini nggak jadi masalah. Tapi coba deh gua ilangin komentarnya, terus kita refresh. Nah boom, ini nggak nongol apa-apa, ini karena error. Kalau kita cek di terminalnya yang tempat kita ngejalin server nih, adanya error nih, bisa dilihat di sini ada errornya syntax error or unexpected value string. Ini nggak tahu apa nih, intinya di baris 6. Dan kalau kita lihat di baris 6 adalah ini ya, ini karena si var ini adalah sebuah keyword. Ntar kalian gak usah pusing loh soal ini, gak usah bingungin. Intinya kalian pahamin dulu soal variabel dan echo dan komentar, itu ya kalian udah paham. Maka cukuplah untuk sesi kali ini. Kita bakal lanjut di episode berikutnya. Kita akan belajar tentang tipe data string yang gue bilang tadi, yang pakai petik-petik gini. Inilah data string, nanti gue jelasin di part berikutnya. Oke, di part 4. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Nuxer dari channel Kelas Informatika. Salam.